dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Liska. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Iya, selamat pagi Bu Liska. Apa kabar hari ini? Sibuk nggak Bu? Baik, Pak Dedi. Ini lagi santai saja, Pak. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Liska, saya ada kendala dalam kegiatan pembelajaran yang mengganggu pikiran saya. Baik, Pak Dedi. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini, Pak? Saya berharap saya mendapat pencerahan Bu, masukan dan juga solusi dari diskusi hari ini. Hmm. Baik, Pak. Mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada Bapak. Nah, kira-kira, Pak, dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Bapak sekarang di angka berapa? Kalau dari 1 sampai 10, posisi saya di angka 5 Bu. Baik, di angka 5 ya, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang Bapak hadapi, Pak? Begini Bu Liska, saya kan sekarang mengajar di kelas 6. Hmm. Kendala yang saya temui saat ini adalah ada beberapa siswa yang masih belum lancar membaca. Apalagi ini kan di awal tahun pelajaran. Hingga saat ini ada dua anak yang membacanya masih mengeja Bu. Jujur, saya merasa sangat kesulitan dengan kondisi ini Bu. Apalagi Ibu tahu kan, materi di kelas 6 sudah cukup sulit. Dan juga anak-anak nantinya harus bersiap menghadapi ujian sekolah maupun ujian-ujian yang lainnya, Bu. Hmm. Kalau saya boleh tahu, Pak, kira-kira kondisi seperti apa yang Bapak Dedi inginkan? Ya, sama seperti guru-guru pada umumnya, Bu. Saya berharap murid tersebut sudah tuntas membacanya sebelum ujian sekolah nantinya, Bu. Namun, bukan hanya membaca kan, Bu, tapi juga bisa memahami apa yang dibaca. Kalau murid tersebut belum lancar membaca, nanti bagaimana murid tersebut bisa memahami materi yang akan saya ajarkan? Sudah dipastikan anak yang tersebut kesulitan ketika menjawab-jawab soal ataupun menerima materi nanti, Bu. Baik, Pak, saya paham. Jika keadaannya seperti itu, kita sebagai seorang pendidik, seorang guru pastinya terselip rasa gagal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apa yang akan Bapak lakukan agar keinginan yang Bapak harapkan itu bisa terwujud, Pak? Ya, yang pertama saya akan memberikan jadwal tambahan belajar, Bu, khususnya untuk membaca kepada dua anak tersebut. Sebenarnya ini sudah saya jalankan, tapi terkendala karena terkadang anak itu sering tidak masuk. Jadi saya memberikan jadwal tambahannya agak terlalu lama. Kayak gitu, Bu. Oh iya. Kalau kondisi seperti itu, Pak, kira-kira langkah apa yang terbayang di benak Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Mungkin saya akan mengambil langkah berkonsultasi dengan kepala sekolah, Bu, agar dilakukan pemanggilan terhadap orang tua murid tersebut. Saya akan sharing dengan orang tuanya supaya nanti ada umpan balik juga dari orang tuanya agar anak tersebut dipantau untuk latihan membaca di rumah, Bu. Oke. Kalau menurut saya itu sudah langkah yang bagus sekali, Pak. Lalu kira-kira apa yang bisa dijadikan alternatif kegiatan di kelas untuk meningkatkan kemampuan membaca anak tersebut yang bisa Bapak segera laksanakan, Pak? Ya kalau di kelas sih saya akan memanfaatkan pojok baca, Bu. Nanti akan saya minta anak tersebut memilih buku yang ia sukai dan latihan membaca bersama saya di waktu-waktu yang senggang saat di kelas. Sehingga
waktu tersebut bisa digunakan dengan baik. Mungkin saat itu dia sudah selesai mengerjakan tugas atau setelah selesai pembelajaran dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama kan, supaya anak tersebut tidak merasa bosan nantinya, Bu. Takutnya anak tersebut merasa bosan, dia malah memilih tidak masuk sekolah lagi karena ketakutan untuk belajar membaca. Oke, sepertinya itu langkah yang bagus sekali Pak ya untuk diterapkan dengan anak tersebut itu memilih buku yang dia sukai. Mungkin minat membacanya bisa lebih meningkat Pak daripada yang kemarin sehingga anak tersebut bisa lebih sering membuka buku, membaca. Kapan kegiatan itu? Kapan Pak akan dilakukan? Rencananya saya akan melakukan secepatnya, Bu. Insya Allah akan saya mulai besok. Ya, karena pada dasarnya di kelas 6 ini kan materinya sudah sangat sedikit tinggi dan juga banyak. Jadi apalagi waktu di kelas 6 ini sangat singkat. Jadi saya mulai sesegera mungkin, Bu. Bagus Pak, ide Bapak itu yang sangat bagus. Saya senang sekali ternyata Bapak sudah mampu ya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya saat ini. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Dari percakapan kita, Pak, di awal tadi kan di skala 5, Pak. Sekarang posisi Bapak di angka berapa ya, Pak ya, kira-kira? Alhamdulillah dari posisi 5 tadi saya sudah merasa di angka 9, Bu. Lalu apa komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi, Pak? Ya, saya akan berusaha memberikan pengertian kepada anak tersebut, Bu, bahwa lancar membaca itu pengetahuan yang mendasar yang harus dimiliki setiap orang kan. Memotivasi anak tersebut sehingga untuk bisa gemar membaca nantinya. Nanti juga saya akan memberikan atau mencarikan referensi buku yang menarik agar anak tersebut lebih rajin lagi membaca, Bu. Oke. Mungkin itu. Ya Pak, nanti kalau ada rencana Pak yang lakukan sedang terlaksana, boleh ya Pak kita sharing lagi ya kalau ini. Siap, Bu, boleh. Oke. Uh, Ya. Oke Pak, saya sangat mendukung Pak apa yang menjadi agenda Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan lancar Pak, segera membuahkan hasil ya. Amin. Kira Amin. ya. Kira-kira siapa Pak yang bisa Bapak libatkan untuk menjaga komitmen terhadap rencana-rencana Bapak tersebut, Pak? Ya, menurut saya sih, Bu, murid di jenjang kelas 3, Bu. Itu sudah seharusnya tuntas membaca semua kan, Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang langkah lanjutan yang harus dilakukan agar anak-anak sudah tuntas membaca di kelas 3. Sehingga guru di kelas tinggi nantinya tidak lagi terkendala dengan murid-murid yang tidak bisa membaca, Bu. Mungkin seperti itu. Oke Pak, nanti kita kalau ada rencana kita lakukan itu semoga terlaksana ya Pak ya. Yang pojok baca tadi ya, yang harus apa koordinasi dengan kepala sekolah, dengan apa guru kelas 3 seperti itu Pak ya. Semoga. Iya, Bu, semoga dengan senang hati, semoga bisa berjalan dengan lancar. Apakah hanya guru kelas rendah kelas 3 saja Pak yang dilibatkan dalam kegiatan tuntas membaca ini Pak? Ya, saya rasa tidak hanya guru kelas 3, Bu. Kayak gitu. Oke. Lantas siapa lagi yang akan Bapak libatkan Pak? Ya, seperti yang saya bilang, nanti kami dari pihak sekolah akan melibatkan wali murid rencananya, Bu. Rencana kegiatan yang akan Bapak lakukan dengan melibatkan wali murid itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Rencananya saya akan melakukan kolaborasi dengan wali murid, Bu. Agar ketika murid di rumah, wali murid dapat mengawasinya dan membimbing anaknya untuk belajar membaca juga, Bu. Agar semakin cepat tercapainya tujuan program tuntas membaca itu, Bu.
Ide bagus itu, Pak. Kapan kegiatan itu akan terlaksana, Pak? Untuk rencana berkolaborasi dengan wali murid ini ya kemungkinan mulai pekan depan saja. Bukan mulai pekan depan saja, Bu. Nanti saya akan berusaha berkolaborasi dengan wali murid tersebut, Bu. Ya, benar Pak. Seperti pepatah Pak ya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus ya Pak. Ditunggu Pak Mantap. hasilnya. Kegiatan Bapak semoga cepat membuahkan hasil, siswa kita bisa tuntas membaca semua Pak ya, biar agar apa untuk ujian sekolah dan atau ujian praktek kan untuk tidak lama lagi kan ujian tengah semester itu bisa berjalan dengan lancar kalau mereka sudah bisa membaca semua seperti itu Pak ya. Amin, amin Bu. Semoga saja begitu ya Bu. Terima kasih Bu atas waktu dan juga sharingnya. Sangat membantu sekali untuk kegiatan kami hari ini Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Oke, terima kasih Bu.